Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai permasalahan sosial akibat globalisasi. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan globalisasi, kemudian permasalahan apa yang muncul akibat adanya globalisasi, dan kita juga dapat mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat saat ini dan upaya kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, mengenai apa itu globalisasi. Nah, pertama, saya ingin bertanya kepada kalian, mungkin kalian pernah dengar apa itu globalisasi? Coba Mbak Nadia, apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan suatu proses penyebaran sesuatu, baik berupa kebudayaan, ke adat istiadat, suku yang mendunia atau global. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan apa itu globalisasi? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Rizal. Pengertian dari globalisasi sendiri itu, sepaham saya, globalisasi itu proses terbebasnya informasi. Jadi maksudnya seperti informasi itu lebih mudah masuk ke negara lain. Terus perkembangan teknologi, baik di bidang kesehatan, terus teknologi informasi, itu berkembang dengan pesat seiring bertambahnya zaman, Bapak. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Mas Rizal dan Mbak Nadia. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh kedua teman kalian tadi itu sudah benar. Mari kita lihat. Nah, pengertian dari globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya bola dunia. Kemudian diubah menjadi global yang artinya universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Globalisasi berkaitan dengan integrasi ekonomi, kebijakan internasional, pertukaran ilmu pengetahuan, keseimbangan kebudayaan, perkembangan, dan hubungan kekuasaan. Definisi lain diberikan oleh Amin Rais. Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat, sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Jadi singkatnya, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Nah, globalisasi ini dapat mempengaruhi suatu negara, masyarakat, bahkan individu. Pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi ini terjadi di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Dari pengertian yang ada, kita lihat bahwa globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan di seluruh dunia saat ini menjadi satu kesatuan seperti sebuah desa global, di mana kehidupan yang ada di dalamnya menjadi saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, mengenai permasalahan sosial. Nah, kita dapat lihat pengertian dari permasalahan sosial yang disampaikan oleh Surjono Sukanto. Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Sedangkan menurut Leslie, permasalahan sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan perlu untuk diatasi dan diperbaiki. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Nah, permasalahan sosial ini muncul karena adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa globalisasi ini dapat mempengaruhi berbagai bidang aspek dalam kehidupan. Perubahan sosial yang terjadi ini pun tidak selamanya menuju ke arah yang positif, namun ada kalanya akan menuju ke arah negatif. Nah, perubahan sosial yang negatif inilah yang nantinya akan menimbulkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ini merupakan permasalahan sosial akibat globalisasi. Globalisasi itu sendiri ditandai oleh integrasi perdagangan global yang menerobos batasan-batasan wilayah negara. Globalisasi sangat mengutamakan kepentingan ekonomi. Asumsi yang digunakan para pendukung globalisasi adalah bahwa jika ekonomi global berjalan dengan baik, maka aspek-aspek lain akan berkembang mengikutinya. Nah, karena globalisasi di sini dikatakan bahwa mengutamakan kepentingan ekonomi, secara otomatis globalisasi di sini justru mengabaikan kepentingan-kepentingan lain, seperti perdamaian, kebersamaan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, pandangan yang seperti ini yang nantinya akan merusak tatanan sosial, lingkungan alam, budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Dominasi ekonomi telah mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya, akan semakin terlihatnya kesenjangan sosial antar masyarakat, bahkan antar negara. Nah, kita lihat di samping ini, 3 hal yang merupakan permasalahan umum yang terjadi karena globalisasi sangat mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan cenderung bersifat ekonomi. Seperti yang saya jelaskan bahwa globalisasi itu lebih mengutamakan ekonomi dan mengabaikan kepentingan lain. Dengan kondisi seperti ini, maka kemungkinan akan ada 2 krisis yang dihadapi oleh suatu negara, yaitu polarisasi kelas sosial dan krisis lingkungan. Kemudian yang kedua, rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional. Globalisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam, budaya lokal maupun nasional, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa. Globalisasi mempermudah masuknya suatu hal baru yang bersumber dari luar. Kemungkinan terjadinya kerusakan budaya, bahasa, bahkan integrasi bangsa pun sangat memungkinkan terjadi jika kita mengikuti arus globalisasi tanpa menyaring terlebih dahulu apa yang masuk dari luar, apa yang datang dari luar. Nah, kemudian yang terakhir, dominasi ekonomi oleh para pemilik modal. Dengan adanya dominasi dari para pemilik modal, maka masyarakat yang berada pada perekonomian menengah ke bawah justru akan semakin tertinggal. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan keadaan ini, maka yang terjadi adalah orang kaya akan semakin kaya, sedangkan orang miskin akan semakin miskin. Karena mereka yang memiliki modal akan lebih mudah dalam mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri dibandingkan mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, ini merupakan dampak globalisasi. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adaptasi etos kerja dan kemandirian. Yang ketiga, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatifnya sendiri, yang pertama, pola hidup konsumtif. Kemudian yang kedua, budaya kebarat-baratan atau westernisasi. Yang ketiga, masyarakat cenderung bersikap individual. Yang keempat, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, agar kalian lebih memahami mengenai permasalahan sosial yang akibat globalisasi, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi mengenai
contoh permasalahan sosial yang dapat kalian temukan di masyarakat saat ini. Kita akan menggunakan fitur breakout room. Silakan masuk. Baik, kalian boleh mulai. Oke, cukup. Baiklah, silakan untuk salah satu perwakilan pada tiap-tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Izin bicara, Pak. Saya Dina Rifkaniah, perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yakni konsumerisme, di mana saat ini masyarakat sangat menunjukkan perilaku konsumtif yang sangat tinggi. Nah, biasanya masyarakat itu membeli suatu barang karena keinginan atau gengsi, bukan karena kebutuhannya. Globalisasi membuat masyarakat dapat menemukan dengan mudah suatu barang yang menarik dan sangat murah. Nah, upaya termudah untuk mengatasi permasalahan tersebut, pertama sebagai masyarakat harus bisa menilai prioritas kebutuhannya. Selain itu juga masyarakat bisa membuat daftar anggaran belanja yang akan kita gunakan tiap bulannya supaya kita tidak hidup konsumtif. Ya, terima kasih Mbak Dina sebagai perwakilan dari kelompok 1. Silakan selanjutnya dari kelompok 2. Baik Pak, saya Nadia, perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan sosial yang kelompok kami temukan adalah kerusakan lingkungan. Saat ini banyak perusahaan multinasional di berbagai belahan dunia berkembang dengan sangat pesat. Kita tahu bahwa semakin besar perusahaan, maka sumber daya yang dibutuhkan akan besar pula. Situasi ini menyebabkan perusahaan tersebut melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada. Eksploitasi yang berlebihan ini tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena eksploitasi yang besar biasanya tidak diikuti dengan pengelolaan limbah yang benar, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan juga air. Upaya yang bisa kita lakukan agar kerusakan lingkungan ini tidak terjadi adalah dengan mengelola limbah perusahaan dengan baik tanpa harus membuangnya langsung ke tempat yang dapat merusak lingkungan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Terakhir dari kelompok 3, silakan. Izin menyampaikan Pak, saya Rizal Nur Rahman, perwakilan dari kelompok 3, akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk contoh permasalahan yang sering kami lihat atau kami temui, yaitu mengenai banyaknya berita hoaks yang ada di media sosial. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi pada era globalisasi, membuat semua orang yang dapat dengan mudah mencari atau membagikan informasi yang dimiliki. Globalisasi sendiri membuat tidak terkendalinya arus informasi yang ada. Selain berita hoaks, sering juga kita jumpai penyebaran video yang tidak layak untuk ditonton oleh beberapa kalangan. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya. Kita juga jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang bersebar di media sosial. Kita juga harus mencari kebenaran terlebih dahulu mengenai berita yang kita temui atau kita baca agar tidak terjerumus dengan informasi yang salah. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami, Bapak. Terima kasih. Bagus, terima kasih Mas Rizal. Nah, sepertinya kalian sudah bisa mengidentifikasi contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat sekitar, mulai dari tadi yang disebutkan konsumerisme, penyebaran berita hoaks, sampai kerusakan lingkungan. Semua yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Nah, selain itu masih ada banyak permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi seperti neokolonialisme, cybercrime, bahkan saat ini tidak jarang kita jumpai orang yang menjadi antisosial karena lebih nyaman berada di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi barusan? Tidak, Pak. Tidak? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terakhir, coba salah satu menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Saya, Pak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal dan menghilangkan batas ruang dan waktu. Globalisasi menyebabkan suatu perubahan. Perubahan tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Perubahan yang bersifat negatif itu yang nantinya akan memunculkan permasalahan sosial dalam masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Permasalahan sosial yang ada harus diselesaikan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Ya, terima kasih Mbak Amel. Benar sekali apa yang sudah dikatakan barusan. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semua atas partisipasinya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.